Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai random walk, bagian dari pengantar metode statistik ya. Nah, jadi random walk ini adalah sebuah objek matematis yang dikenal sebagai proses acak yang menggambarkan sebuah jalur yang terdiri dari serangkaian langkah acak. Serangkaian langkah acak berturut-turut dalam suatu ruang matematis gitu. Nah, jadi random walk ini ya serangkaian langkah acak yang berturut-turut. Nah, jadi di alam itu kan terdapat fenomena yang bersifat acak. Nah, kehadirannya itu hanya dapat dinyatakan secara probabilistik. Nah, ini hanya bisa diselesaikan dengan random walk karena dia acak gitu. Hanya bisa diselesaikan dengan probabilistik atau random walk ini. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari fenomena-fenomena alam itu kalau misalnya di bidang ekonomi ya itu memodelkan harga-harga saham dan faktor-faktor lainnya. Misalnya penyimpangan dari model teoritis ini dalam korelasi jangka pendek dan jangka panjang harga saham. Pokoknya kalau ekonomi itu tentang harga saham lah. Atau kripto. ya seperti itu ya, karena acak. Nggak jelas mau kemana gitu kan. Terus ada lagi dalam genetika populasi itu juga ada. Misalnya langkah acak yang menggambarkan sifat statistik dari hanyutan genetik gitu. Terus kalau dalam fisika misalnya ada model sederhana dari gerak Brown gitu. Dan difusi seperti gerakan acak molekul. Gerakan acak molekul misal ya. Terus dalam ekologi matematis menggambarkan gerakan hewan. Nah, ini juga bisa kan ekologi matematis. Ekologi matematis itu misalnya pergerakan hewan. Terus ada lagi apa ini? Fisika polimer, langkah acak menggambarkan rantai ideal, itu juga bisa. Terus banyak ya. Ada lagi dalam penelitian otak nih, langkah acak digunakan untuk memodelkan aliran sel saraf yang ditembakkan di otak nih. Misalnya penelitian otak. Aliran sel saraf. Nah, jadi random walk ini ya sebenarnya itu tidak hanya dapat digunakan untuk fisika aja, tapi apapun fenomena-fenomena yang bersifat acak ya, yang hanya dapat dinyatakan secara probabilistik itu bisa kita tinjau dengan random walk gitu ya, apapun yang bersifat acak. Nah, contoh paling sederhana dari masalah random walk yaitu random walk satu dimensi. Nah, ini paling sederhana ya. Namanya juga paling sederhana, berarti dia satu dimensi. Nah, gitu. Apa sih maksudnya random walk satu dimensi ini? Contoh paling sederhananya ini seperti ini. Ada seorang pemuda ya. Ada seorang pemuda, misalnya ini pohon ya. Ini ada pemuda nih. Pemudanya itu mabuk. Kalau mabuk ya, dia kan nggak jelas nih mau jalan kemana. Ya mau ke kanan, mau ke kiri, tuh. Karena dia mabuk. Padahal rumahnya ada di sini gitu. Katakanlah di sini rumahnya. Karena dia, kalau orang normal kalau dia mau jalan ke rumahnya kan gini, kanan nyampe gitu kan. Nah, karena dia mabuk jadi langkahnya itu
acak. Nah, di sini kan satu dimensi ya. Kalau satu dimensi cuman bisa ke kanan atau ke kiri gitu ya. Namanya juga paling simple. Kalau random walk 2 dimensi ya berarti dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Nah, ini karena satu dimensi cuman bisa ke kanan dan ke kiri. Tuh. Jadi kalau misalnya dia pemabuk ini, dia bisa misalnya dia ke kanan, ke kanan, ke kanan karena dia mabuk, terus dia ke kiri lagi, ke kiri lagi, ke kiri lagi, bukannya mendekati rumah, malah menjauhi rumah, terus dia ke kanan lagi, ke kiri lagi. Nah, gitu. Ya. Ini contoh paling sederhananya. Jadi kalau kita mempelajari random walk satu dimensi yang paling sederhana, nah itu kita sebenarnya bisa memvisualisasikan dari masalah-masalah ini tadi gitu ya. Jadi kita belajar yang sederhana dulu dari sini. Nanti teman-teman bisa tahu probabilitas terbesar itu yang seperti apa gitu kan, probabilitas yang terkecil itu yang seperti apa gitu, keadaannya yang seperti apa, itu nanti teman-teman bisa, jangan-jangan nanti teman-teman bisa nentuin harga saham gitu kan kalau belanja random walk. Nah itu, oke, kita lanjut ya. Oke, jadi tadi contohnya adalah random walk satu dimensi ya. Contohnya adalah pemuda yang mabuk. Nah, gitu. Jadi si pemuda yang mabuk ini hanya mempunyai 2 arah gerak, yaitu ke kanan dan ke kiri secara acak ya. Nah, mengapa kita mengambil kasus orang mabuk itu? Ya karena tadi ya, dia jalannya acak karena ada otaknya yang konslet gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, misalkan si pemabuk itu melangkah n kali, jadi dia melangkah n kali, terus setiap langkah menempuh jarak L. Nah, setiap langkah itu menempuh jarak L. Oke, pertanyaannya, berapa kemungkinan si pemabuk berada pada jarak L di sebelah kanan lampu? Nah, gitu ya. Nih, ini ada, kok pohon sih? Ininya lampu, saya gambarnya pohon. Kayak mana gambar lampu ya? Ya Allah. Gimana sih gambar lampu gini? Ya, anggap aja nih lampu ya. Pertanyaannya, berapa kemungkinan si pemabuk berada pada jarak L? Ini ada jarak L ya, ini jarak. Di sebelah kanan lampu. Nah, di sini ada si pemabuk tadi. Yuk. Kita selesaikan. Jawaban atas masalah ini dapat dirumuskan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan dari langkah total n, nah tadi kan langkah total itu adalah n ya, totalnya adalah n, langkah total. Terdapat bisa aja dia n1 yaitu langkah ke kanan, atau n2 langkah ke kiri. Ini walaupun tulisan saya jelek, tapi kan teman-teman bisa mendengar ya, jadi paham gitu apa yang saya tulis. Pokoknya gak mau salah banget deh. Oke ya. Jadi total langkahnya itu adalah n ya. Kalau dia ke kanan itu kita sebutnya n1. Kalau dia ke kiri kita sebutnya n2 gitu ya. Totalnya, total semua ini adalah n besar. Oke.
Jadi rumus pertama yang harus kita ingat adalah N sama dengan N1 ditambah N2. Ini ya, yang penting yang pertama. Terus, bila arah kanan diambil positif dan arah kiri diambil negatif, nih, arah kanan diambil positif dan arah kiri diambil negatif, maka selisih jumlah langkah dan jumlah langkah kanan dan kiri adalah ya perpindahan. Sekarang kita mau cari perpindahan. Nah, ini kan total ya. Ini total. Sekarang perpindahan. Perpindahan kita lambangkan dengan M. Ya. Perpindahan itu adalah si kanan dikurangi dengan si kiri ini. Tadi kan katanya kalau arah kanan ini positif, terus kalau si arah kiri ini diambil negatif gitu kan. Jadi N1 kan plus nih, ya kan? Plus kan? Terus dia min N2 gitu. Jadi di sini plusnya nggak usah ditulis. Jadi M sama dengan N1, ini plus ya, dikurang N2. Nah, ini perpindahan. Kalau perpindahan kan selisih ya. Nah, gitu. Ini hal yang penting kedua. Kemudian, M akan positif bila langkah ke kanan lebih banyak dari langkah ke kiri. Iya benar. Ya benar lah. Ibaratnya 2 plus 2 dikurang 1. Ya pasti lebih ini kan. Nah, dari dua hubungan, rumus pertama sama rumus kedua akan didapatkan nih kalau teman-teman substitusikan. Ini nggak perlu saya jabarin ya, nanti dapatnya teman-teman cobalah substitusikan ini, nanti dapatnya ini M sama dengan 2N1 dikurang N. Nah, ini ya, jadi ini yang penting lagi. Oke. Ini kalau kita pertemuan offline, ini sudah saya suruh maju ke depan ini buat dapetin ini. Tinggal substitusi dua ini aja kok. Oke ya, kemudian kita lanjut. Nah, jelas bahwa bila N ganjil genap, maka M ganjil Q. Karena jarak setiap langkah adalah L, maka posisi si pemabuk setelah N langkah adalah, nih ya, saya tulis dulu, karena jarak setiap langkah L, maka posisi si pemabuk setelah N langkah adalah, kita ulang ya, karena jarak setiap langkah. Nah, ini jarak setiap langkah adalah L, maka posisi si pemabuk setelah N langkah adalah jadi kita mau cari sebenarnya ini total jarak ya, total jarak. Nah, total jarak kita lambangkan dengan L besar. Artinya untuk mendapatkan total jarak adalah perpindahan ya M. Saya tulis dulu sini total jarak. Total jarak adalah perpindahannya dikalikan dengan setiap langkah, gitu kan? Atau dirumuskan sebagai L sama dengan M dikalikan dengan setiap langkahnya tadi apa? L ini. Nah, ini rumus penting berikutnya. Gitu ya. Bila L positif nih, jika L positif, pemabuk berada di sebelah kanan.
Nah, tadi ya, misalnya di sini ada lampu. Ya, ini lampu anggap aja. Jadi kalau misalnya dia L-nya positif, berarti dia ada di sebelah kanan. Kalau misalnya L-nya negatif, berarti dia ada di sebelah kiri. Gitu ya. Lebih lanjut, dimisalkan bahwa probabilitas melangkah ke kanan adalah P dan ke kiri adalah Q, maka, nah ini probabilitas ya, jumlah probabilitas itu adalah selalu 1 ya, atau 100% gitu. Jadi, probabilitasnya adalah 1 ya, 1 sama dengan P plus Q gitu. Karena di sini P sama dengan Q, maka P adalah berapa? P plus Q sama dengan 1, P sama dengan Q. Berarti P adalah setengah, Q juga setengah gitu ya. Ini yang penting berikutnya. Sebenarnya ini yang penting ya. Ini penting. Dengan P adalah setengah, Q juga setengah. Gitu. Nah, jadi karena N1 ke kanan dan N2 ke kiri dari keseluruhan N, langkahnya itu mempunyai, nah ini kombinasinya adalah C, N, ya, N total difaktorialkan dibagi dengan ini, kemudian N gini ya. Nah, tapi yang kita pakai itu adalah probabilitas N nih, kemudian N1 ke kanan ke kiri, kemudian N total per N1 N2 P N1 Q N2 itu. Yang kita pakai yang ini. Nah, ini untuk mencari probabilitasnya. Fungsi probabilitas. Ini disebutnya distribusi binomial. Gitu ya. Nah, tadi di sini tuh sebenarnya ada lagi tuh untuk mendapatkan probabilitas tadi ya. Ada kan probabilitas dia P gitu, terus dia bisa lagi Q ya. Kalau yang si ini itu dia N1, terus ini N2. Jadi nanti dia itu kemungkinannya adalah P kemudian pangkat N1 Q pangkat dari N2 itu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung apa sih maksudnya ini, ya udah, yang penting itu ini ya, yang penting itu adalah ini. Jadi itu masing-masing intinya itu kenapa kayak gini nih, P plus Q sama dengan 1, kan probabilitas itu 100% anggaplah ya. Jadi dia mau ke kanan mau ke kiri ya probabilitasnya sama, setengah-setengah atau 50-50 gitu, bukan yang satunya lebih besar, karena semuanya itu punya kemungkinan yang sama. Nah, kemudian ini kan rumus kombinasi nih, rumus kombinasi biasa. Tapi untuk random walk kita memakai distribusi binomial. Nah, ini sebenarnya sama nih. Ya, cuman dia ada ini tadi faktor pengali dari si ini. Si probabilitas yang sama tadi. Gitu ya. Nah, ini kan N total. Ya, N total. Nah, di sini N yang pertama itu adalah N1 ya,
terus N total dikurang N yang lain, berarti N min N1 yaitu adalah N2 gitu ya. Jadi ini yang penting, P plus Q sama dengan 1 sama rumus terakhir distribusi binomial yang ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Kita masuk ke contoh. Rumus pentingnya tadi adalah P probabilitas untuk sekian langkah dengan langkah N1, N2 ke kanan ke kiri gitu ya, sama dengan langkah total dibagi N1, N2, terus probabilitas ini setengah ya, Q N2 gitu. Ini rumus pentingnya. Nah, contohnya kalau di buku ya, contoh di buku, di alun-alun yang rata dan datar, si pemabuk bergerak 4 langkah. Bergerak 4 langkah. Dan setiap langkah 25 cm. Tentukan A, probabilitas dia berada 50 cm di kanan lampu. Terus yang B, semua langkah yang mungkin gak usah lah ya, di teman-teman pelajari sendiri. Kemudian yang C, bila si pemabuk melangkah 8 langkah dan si mabuk berada 1 meter di sebelah kiri lampu. Oke, kita coba satu-satu dulu lah ya. Bergerak 4 langkah. Ini bergerak 4 langkah artinya N-nya adalah 4 ya. Kemudian setiap langkah 25 cm. Yuk, berarti di sini L kecil sama dengan 25. Kemudian probabilitas 50 cm di sebelah kanan lampu. Berarti ini adalah L besar sama dengan 50 ya. Ini cm, ini cm. Yuk. Probabilitas 50 cm di sebelah kanan ya. Tuh. Oke. Sekarang kita jawab. Kita jawab pakai rumus yang mana? Rumus yang penting-penting tadi adalah ini ya. N sama dengan N1 plus N2, itu kan yang penting. Terus M sama dengan N1 min N2, kemudian atau M sama dengan 2N1 min N, atau kemudian ada lagi rumus penting L sama dengan M kali L gitu ya, sama rumus yang ini. Oke, sekarang kita udah dapet ini. Jadi bagian mana dulu nih yang bisa kita tentukan? Yuk kita cari. Untuk mendapatkan L ya, kan M kali L ya. Berarti kita dapat nih M-nya sama dengan L besar dibagi dengan L kecil sama dengan 50 dibagi dengan 25. Nih 2. Jadi perpindahannya adalah 2 yang pertama. Kemudian kita mau yang mana? Kita belum tahu nih N1 N2 nya berapa, kita nggak tahu kan. Jadi kita pakai yang ini karena kita tahu N ya. Jadi M
sama dengan 2N1 dikurang N sama dengan M-nya 2, di sini 2N1 dikurang N. N-nya berapa? N-nya 4 gitu. Jadi 2N1 sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. N1 sama dengan 3. Oke, kita udah ketemu N1 sama dengan 3, berarti N2-nya berapa? N2-nya adalah ini ya. Nih. N sama dengan N1 plus N2. N yang ini kan 4 sama dengan 3 plus berapa? Berarti N2-nya 1. Oke, kita udah ketemu nih yang faktor-faktor pentingnya ya. Yuk, kita udah ketemu nih ya. Kita udah ketemu N-nya ini. Kita ketemu N1-nya ini. Terus kita ketemu N2-nya ini. Dah, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Yuk, kita masukin. Jadi, P probabilitas 50 cm di sebelah kanan ya. Artinya P dia tadi ke kanan 3, ke kirinya 1. Gitu. Sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial kemudian setengah pangkat 3 setengah pangkat 1 ya. Ini tadi tuh rumusnya gini loh, P N gitu ya, sama dengan P N1 N2 gitu kan, sama dengan tuh N N1 N2 P N1 Q N2 itu ya. Ini N1 gitu kan, terus ini N2 nya ini N nya 4, terus N1 nya 3, N2 nya 1 gitu kan, terus yang P nya tadi kan setengah pangkat N1 3 ya, terus Q nya setengah N2 nya pangkat 1. Itu dari rumus yang tadi ya. Ini saya hapus. Nah, sekarang kita selesaikan ini ya, sama dengan langsung aja 4 faktorial, berarti kan 4 kali 3 faktorial ya, per 3 faktorial 1 faktorial. Ini 1 coret setengah dipangkatkan 3, 1/8 setengah pangkat 1 ya setengah. Jadi 4 dibagi 8 kali 2 16 sama dengan berapa tuh? 1/4 ya. Jadi probabilitasnya adalah 1/4 atau 0,25. Nih, udah selesai. Ini probabilitas dia ada 50 cm ya. 50 cm di sebelah kanan lampu. Ya, probabilitasnya adalah 0,25 gitu. Nah, tadi